menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salam. Maaf, minta beribu-ribu maaf. Nabi melihat pemandangan banyak perempuan di dalam neraka. Nabi tanya sama Jibril alaihissalam, kenapa umatku yang wanita banyak masuk neraka? Ternyata karena apa? Lisannya tak terjaga. Udah ya, banyak-banyak istighfar ya. Terutama terhadap apa? Terhadap suami. Banyak wanita yang mengatakan kepada suaminya ketika marah, tidak ada kebaikan kulihat di dirimu. Gitu, Pak. Jadi manusia yang paling buruk itu, Pak, manusia yang paling buruk ketika dia marah, dia melupakan semua kebaikan kita. Kemudian dia akan bicarakan aib-aib kita. Kalau tak ketemu aib, dia akan fitnah kita. Hati-hati, Pak. Dia menafikan semua kelebihan kita. Dan orang yang baik itu siapa? Orang yang suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan kita sebuah amalan, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah imanmu. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Berapa banyak kalimat itu harus kita ucapkan? Zikran kasiran, sebanyak-banyaknya sampai kita mati dan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Saya sering berkeliling Kalimantan itu, dan saya banyak melihat wali-wali Allah, kekasih Allah di Kalimantan. Banyak wali-wali Allah yang tersembunyi, mastur ya. Ulama-ulama kita yang duduk-duduk di mihrab masjid mereka, Masya Allah ilmunya dalam. Maka bapak-bapak, jangan duduk-duduk saja di rumah, datang temui mereka, cari mereka. Duduk bersimpuh di hadapan para ulama ya. Sahabatmu jadi syafaatmu. Saya itu dulu dapat hidayah itu salah satunya gara-gara apa? Mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi ada orang Bayan waktu itu jamaah tabligh datang ke Bali. Dia cerita, hadirin, anjing ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda soleh, Kitmir namanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita bukan anjing hadirin, kita manusia. Maka mulai hari ini kita sepakat ikut orang soleh saja. Maka mulai hari itu semangat, Pak. Orang anjing aja bisa masuk surga, masa diri Sulaiman gak bisa? Oh, semangat, mulai termotivasi. Jadi motivator saya itu adalah seekor anjing. Namanya siapa? Kitmir. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, kalau lihat ada orang soleh, muliakan. Pak, melihat ulama, ta'zim wal ihtiram, agungkan, muliakan. Memuliakan bukan dengan memberi uang sih, bukan salam tempel. Kalau di Madura, Pak, Bapak ke Madura ya, kita jalan ke Madura ke Situbondo, Pak, ketemu ulama, ketemu habaib, semua anak kecil tuh berlari-lari tuh salam tempel, Pak. Itu budaya mereka, tidak bisa ditiru di tempat lain ya. Saking mereka ta'zim kepada ulama. Mungkin sebagian dari mereka bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi ingat, siapa saja yang lisannya suka menghina ulama, jangan bermimpi anakmu jadi ulama ya. Meskipun kita bukan orang soleh, tapi kalau cinta kepada ulama, insya Allah mungkin salah satu anak kita Allah jadikan ulama, Allah jadikan hafiz Al-Quran. Amin. Saya doakan anak-anak ibu jadi hafiz Quran semua, amin. Menjadi orang-orang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, alim dan alimah, dai dan daiyah. Tidak ada yang lebih indah daripada warisan yang kita tinggalkan, melebihi indahnya seorang anak yang saleh dan salehah. Ibu meninggal dunia nanti, Bu, lalu anaknya berdoa, ternyata anaknya tak soleh dan salehah, tidak diterima doanya. Karena syarat doa diterima itu doa anak yang soleh. Maka sekarang kita fokuskan mensoleh dan solehkan anak-anak kita, insya Allah ya. Ini anak-anaknya di depan ini, Masya Allah nih. Ini pesantren ya? Pesantren mana? Masya Allah. Kalian jangan pulang dari pesantren sebelum hafal 30 juz ya. Coba dipukul rebana itu, pengen dengar nih Bang Dery ini ya. Coba salawat kita dulu ya.
Dengar saya selawat nggak? Mau dengar selawat nggak? Ya? Mau? Selawat apa orang kaya mati? Rekan-rekan panitia sambil bersolawat untuk bisa mengirimkan kota. Saya ada satu lagu judulnya Ya Rasulullah. Mau pakai hadro atau mau pakai gitar? Oh, pengen nonton konser rupanya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti gitu lagi. Kenapa feedback? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong yang beda. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Itu apa tuh? Itu saweran ya? Tapi ini di sawer untuk apa nanti? Masjid apa? Ini untuk pembangunan Masjid Al-Mutakin ya. Saya akan nyanyi nanti 3 album ya. 3 album. 3 lagu maksudnya, 3 lagu. Tolong berikan infak terbaiknya untuk pembangunan Masjid Al-Mutakin di depan kita ini, teman-teman sekalian ya. Bentar, saya minum dulu Pak. Sabar ya. Ini konser-konser suka-suka nih. Alhamdulillah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam salam alaika. Semua selawat ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Satu selawat yang terucap, 10 rahmat yang tercurah-curah. Semangat ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri.
Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Semuanya ya, yang keras suaranya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Masya Allah, sallu ala Nabi. Nih teman-teman nih yang di rumah lihat nih. Saya hello dulu ke TikTok dong, saya live TikTok ini. Udah di follow belum TikTok saya? Astagfirullahaladzim. Ini lagi. Kalian baru percaya kan ganteng-ganteng semua nih? Oh, Masya Allah. Ini lihat, Masya Allah. Ini banyak mukanya mirip-mirip artis Jakarta, nampak? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita nyanyi lagi ya. Nah, nanti setelah ini boleh ada yang mau bertanya, boleh ya. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak usah tanya. Ya. Ibu mau nyanyi lagu apa? Dengar lagu apa? Oh, itu lagu terakhir. Habis itu kita bubar. Supratman, Masya Allah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat miskin. Kok fals ya? Yang betul lah nyanyinya ya. Yang keras semuanya ikut sementara ya. Miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Tepuk tangan semua. Itu benar itu. Di kampung lain ibu-ibunya akhirat sementara. Gak connect otaknya. Ya. Ulang lagi ya. Sedih sementara, bahagia sementara, yang keras, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, mantap, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia
zaman sementara Ustaz, tapi aku jelek dari dulu nih katanya. Jelek pun zaman dunia akhirat sama. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Ya Allah, saya tuh diundang ceramah kok jadi konser, Pak. Rasa konser. Kampung orang Sungai Melayu nih ya. Ini terjebak saya nih, Pak. Karena kalau konser itu ada manajemen yang urus. Kalau dakwah nggak ada, Pak. Kalau dakwah ini betul saya diundang nih sama Ustaz Adi ini. Saya nggak tahu, ini ibu-ibu biar nggak salah paham ya. Tidak ada akad-akatan. Ada saya minta-minta di sini nggak ada. Ya, jadi jangan salah paham nih teman-teman yang ada di sini ya. Kalau saya diundang untuk bertausiah ceramah, saya tidak pernah memberikan angka, tidak pernah meminta upah. Kalau ada yang mau ngasih, kasih yang banyak, oke? Okay? Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas daripada sedikit disebut-sebut. Ada tuh sedikit ungkit-ungkit, Pak, ada tuh. Subhanallah. Jadi saya datang di sini karena undangan sahabat saya, Bang Edi, Abang Adi Mursal. Saya pernah khuruj 40 hari sama beliau. Ini yang pojok tuh, kayak artis Korea, artis Turki. Jadi saya tahu beliau ini bagaimana, saya tahu ya. Dan istri juga tahu, istri ada di sini ya. Subhanallah. Jadi dia undang, dia bilang, Syekh kita mau keliling ke Tapang nih katanya, 1 minggu katanya. 1 minggu nggak bisa, saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz. Saya nggak bisa lama-lama meninggalkan studio saya. Jadi Bunda, saya itu dulu pelukis potret, kemudian setelah hijrah menjadi pelukis kaligrafi. Nanti insya Allah saya sumbang kaligrafi buat masjid ini. Tapi saya kirim nanti ya, saya kirim ya. Mudah-mudahan dijual lelang laku 500 juta, amin. Lukisan saya Bunda pernah terjual 500 juta, benar. Dan itu sudah jadi masjid di Bali, namanya Masjid Al-Fatah ya. Kemarin saya bawa lukisan, tapi di banis mata habis tuh lukisan saya. Sekarang cuma tinggal 3 video. Berapa? 5? 3? Nggak tahu nanti kita kasih di sini apa nggak tahu. Karena perjalanan saya masih panjang, masih 2 hari lagi. Jadi hadirin sekalian, maka saya berevolusi menjadi pelukis apa saya? Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Masya Allah. Makasih banyak ini teman-teman, aku dikasih bunga loh guys. Az-Zahra, semoga jadi hafizah Al-Quran, amin. Syukran buat orang tuanya yang telah mengajarkan adab buat anak-anaknya. Jadi dulu saya musisi. Dari sebelum kenal Islam, saya sudah bikin band, Pak. Nama band saya dulu Betrayer, metal. Lagunya underground, Pak. Bapak tahu underground nggak? Mana Pak Kiai? Tahu Pak Kiai? Mau dinyanyiin nggak lagunya? Hah? Serius nih? Nanti chaos nih Pak. Gini-gini semua nih. Nggak usah lah nyanyi. Nanti boleh lihat di YouTube aja. Lalu saya tinggalkan musik 11 tahun. Saya dapat hidayah tahun 2000-an. Tahun 2000, 2001 mulai. Ya, berawal 2000, diajak tahun 98, kemudian memutuskan untuk ikut pesantren kilat 3 hari tahun 2000. Kemudian sungguh-sungguh mengambil keputusan merubah kehidupan 2001. Jadi tahun 2000 udah mulai masuk masjid. Tapi ya saya memutuskan untuk mengganti fashion, mengganti pakaian, mengganti cara hidup. Itu sejak 2001 sampai sekarang. Berarti udah hampir 23 tahun saya pakai sorban. Ya. Lalu saya tinggalkan musik, Bunda. Saya nggak mau lagi main band, main musik karena menurut saya itu melalaikan saya selama ini dan membuat saya jauh dari Allah. Saya keluar dari band saya di Bali, namanya Born by Mistake. Saya keluar dari band saya. Lalu saya fokus ikut jamaah tablik, keluar 4 bulan setiap tahun. Tahun 2001 4 bulan, 2002 4 bulan, 4 bulan sampai terus 4 bulan setiap tahun. Sampai 2011 saya keluar 4 bulan di Hong Kong. Di 8 bulan saya mencari nafkah, 4 bulan saya pergi dakwah. Dakwah maksudnya bukan hanya berdakwah memperbaiki orang, tapi memperbaiki diri. Berdakwah dengan belajar beriringan berjalan. Ya. Jadi kalau 4 bulan itu Pak ketemu 40 masjid, ketemu 40 orang kiai,
Kalau satu masjid kenal 100 orang jamaah, berarti ketemu 4.000 orang baru. Jadi maka Bapak jangan heran ketika preman dulu tato tukang mabuk pulang 4 bulan jadi ahlul masjid. Bahkan ada yang jadi hafiz Quran. Karena selama dia keluar di jalan Allah, khurus fisabilillah, mereka belajar sungguh-sungguh. Dia tinggalkan istrinya, sedih istri menangis, tapi ketika dia pulang 40 hari 4 bulan, ada kerinduan baru. Orang yang tak pernah berpisah karena Allah tak akan mengerti apa itu rindu karena Allah. Kapan-kapan Bapak ikut ya, tinggalkan ibu-ibu, latih mereka jadi janda, supaya nanti ketika Bapak mati mereka gak guling-guling di jalan. Tuhannya mati. Kasih tahu istri yang memberi kamu rezeki Allah sayang, bukan aku. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada, Allah. Kenalkan Allah kepada istri. Suatu hari mungkin aku sakit, tak mampu bekerja, kamu jangan khawatir, Allah yang menyembuhkan, Allah tak pernah sakit. Suatu hari nanti mungkin aku akan pergi berdakwah keliling, tak sempat bekerja mencari nafkah, kamu jangan khawatir, Allah tak akan pernah pergi meninggalkan kamu, Allah selalu ada bersama. Suatu hari mungkin aku difitnah lalu masuk penjara, jangan takut Pak. Dalam penjara itu bukan hanya orang jahat, orang baik juga masuk penjara. Bung Karno pernah masuk penjara, Bung Hatta pernah masuk penjara, Buya Hamka pernah masuk penjara, bahkan Nabi Yusuf AS pernah masuk penjara. Bapak jangan takut. Apalagi yang melantang menyuarakan kebenaran, tiba-tiba ada agak suka difitnah, masuk penjara. Kasih tahu istri, Allah tak mungkin di penjara saya. Dan suatu hari nanti pasti aku mati. Kamu jangan khawatir, Allah yang menghidupkan, Allah tak pernah mati. Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku, Allah mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain, atau Allah tak gunakan tangan siapapun juga, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke pangkuanmu. La ilaha illallah. Baru ketika nanti dalam kubur ditanya sama Allah, malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Istri kita menjawab Allah. Jangan sampai ditanya siapa Tuhanmu disebut nama kita, bahaya Pak. Nyanyi lagi nggak? Jangan terlalu serius Pak, senyum dikit lah. Ada lagu saya yang terbaru, sebelum lagu Orang Kaya Mati ya. Ini judulnya Jangan Menunda Taubat. Mau dengar nggak? Sahabat marilah merenung, sudah terlalu lama kita lalai, tak terhitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Maha Baik bagi hambanya yang ingin bertaubat. Semoga diberi petunjuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Sahabat, jangan lagi kau menunda-nunda taubat. Hidup ini terlalu singkat untuk engkau sia-siakan. Jangan tunggu nanti kau keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti kau dikafani. Sahabat marilah merenung, sudah terlalu lama kita lalai. Banyak orang menunda-nunda taubat hadirin sekalian. Dia bilang besoklah aku taubat. Ternyata malam itu dia tidur tak bangun lagi. Ajal tak menunggu kita bertaubat, kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak
kita bisa hidup tanpa wanita. Tapi wanita dia bisa hidup tanpa laki-laki. Betul nggak? Dia hanya bisa hidup dengan tas-tas bagusnya. Dia hidup dengan tupperware-nya. Dia hidup bahagia hanya dengan bunga-bunga di rumahnya dia. Tapi bapak-bapak ini nggak terkesan dengan tupperware, betul nggak? Nggak terkesan dengan emas intan berlian. Merek tas pun nggak ada, merek apa-apa. Yang penting istri cantik, Masya Allah. Tapi kalau saya lihat bunda, bapak-bapak, coba pak lihat tangan pak semua, angkat tangan pak. Coba. Ini orang Sungai Melayu, saya lihat nggak ada yang kuat punya istri dua. Kalau dari tangannya ya, nampak-nampaknya nggak kuat punya istri dua. Kuatnya 4 nih. Jangan bercanda, bercanda. Baik, kesimpulannya hadirin sekalian, ini kalau dilanjutkan sampai asar nggak selesai nih. Kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik, tolong diingat bunda. Ciri-ciri orang baik yang pertama, hatinya bersih. Tidak ada iri, dengki, hasad, dendam. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang baik itu makan minum tangan kanan. Orang baik itu ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, hidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ciri-ciri orang baik, sholatnya khusyuk wal khudu. Laki-laki di mana? Di masjid 5 waktu, di tempat azan dikumandangkan. Ini pakai, ini perlu kita pikirkan, mengajak seluruh laki-laki balik sholat 5 waktu di masjid, sehingga masjid-masjid kita sholat subuh seperti sholat Jumat. Gimana kalau sholat jamaah di rumah pak? Kata Nabi SAW, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Rasulullah SAW murka melihat umatnya sholat fardu di rumah, maka tidak ada sholat bagi kita kecuali di masjid. Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Kalau sholat sendiri di rumah dapat 1 juta, dapat ke masjid 27 juta. Kalau diterjemahkan 27 kali lipat. Ya bunda, jangan dirayu suami sholat di rumah. Bang, sholat di rumah aja sama aku bang. Berarti ibu tak paham fadilah amal. Ibu nggak perlu ke masjid sholat, karena pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Sungguh malang wanita yang punya suami nggak mau sholat, nggak mau baca Quran, nggak mau ibadah. Kau udah baik. Dan dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Maka suami yang tak ajarkan istrinya agama bahaya. Yang keempat, orang baik haus akan ilmu. Seperti jamaah semuanya ini, panas-panas masih duduk di sini, masya Allah. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Ya. Yang keberapa lagi? 5. Yang kelima, orang baik dalam pandang Allah, lisannya basah dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sepanjang hari tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la. Minimal ba'da salat subuh 100 kali, ba'da salat asar 100 kali. Berikutnya orang baik dalam pandang Allah, hatinya tawadu. Tahu tawadu bunda? Dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Dia selalu katakan, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba ikuti, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulang. Buruk-buruk saya lebih buruk orang lain. Iya, ibu muda betul. Gak mau mengalah nih. Sebaik-baik saya, coba ulang semua, sepakat semua, yang keras, suara yang keras. Bernyasalah sekarang nih. Sebaik-baik saya
Baik. Lebih baik orang lain. Seburu-buru orang lain. Lebih buruk saya. Nah, lihat orang tua, nih ayahanda, beliau ini lebih baik dari saya. Kok bisa? Ya. Karena hari lahir beliau lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan orang-orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Karena orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Paham? Aku adalah manusia yang paling hina. Tak mungkin diriku menghina kehidupanmu. Tak usah hina orang. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisan untuk bicarakan Allah. Kemudian orang baik dalam pandangan Allah, dia ikhlas. Sudah, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tangan kita cuma dua, dengarkan baik-baik. Mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Ini luar biasa nih, panas-panas hujan ya. Hujan hidayah. Saya udah berapa kali majelis nih, setiap ceramah hujan tuh. Mudah-mudahan hidayah. Dan yang terakhir, orang baik, dia tidak cinta dunia. Dia cari harta banyak-banyak, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun masjid di mana-mana. Dan saya juga sekarang sedang bangun masjid, Kak. Untuk masjid yang sudah saya niatkan untuk saya selesaikan pembangunannya di Kota Palembang dengan cara melukis Al-Quran 30 juz di masjid itu. Jadi di dinding masjid itu ada tulisan tangan saya, Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai terakhir. Jadi halaman pertama milik satu orang donatur. Itu teknik akalan saya ketika awal pandemi dulu. Jadi siapapun yang berdonasi 10 juta untuk masjid itu, maka dia akan dapatkan satu halaman Al-Quran, atau dia dapat satu lukisan saya itu dibawa pulang. Ya, di sini mungkin biar ada, mungkin ada sebelum saya tutup dengan lagu orang kaya mati, orang miskin mati. Mungkin ada di sini orang yang Allah beri kelebihan harta, yang sudah berniat hendak membangun istana di surga. Ada satu masjid selain masjid ini ya. Nanti masjid ini kita akan bantu juga insya Allah. Ini masjid yang sudah saya niatkan tadi untuk Masjid Baitur Rahman Palembang. Ya, jadi bapak-bapak yang mau berdonasi minimal 10 juta rupiah untuk masjid itu, nanti akan saya berikan kenang-kenangan satu lukisan saya. Cuma ada berapa lukisan juga? Buat satu orang aja lukisan apa? Hah? Oh iya, boleh nanti simbolis. Ya, siapapun yang pengen donasi 10 juta nanti akan dikirimkan lukisan. Boleh naik ke atas panggung. Siapa yang pertama salah? Kemarin sudah ada dari ikut di masjid apa? Siapa nama Pak Dewan yang ganteng? Pak Ardani. Kemarin beliau ikut bantu masjid 5 juta. Tepuk tangan buat Pak Ardani sekarang. Kalau orang kayak gini mulai nih, udah ganteng, soleh, dicoblos nggak apa-apa. Coblos yang banyak, jangan banyak ya. Kalau banyak batal soalnya. Mari coba lihat, ada lukisan apa? Coba saya lihat. Ini karya terbaik saya. Maaf Pak. Kembali saya. Satu. Ini Ar-Rahman. Coba lihat. Ar-Rahman ini yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Coba angkat tangan yang mau donasi buruan ya. Ini mau hujan. 10 juta rupiah untuk Masjid Baitur Rahman, boleh maju ke depan. Berapa orang soal? Berapa orang? Bismillah. Nanti masjid ini perlu berapa lagi nih Pak? Hah? Oh dikit lagi, 2M aja. 2M itu sedikit bagi orang kaya Pak. Ini sultan-sultan semua nih. Ini bos-bos semua, 2M itu sambil ketawa aja nih. Betul, satu orang ini selesai juga. Mana? Ayo,
yang maju ke depan boleh foto bareng sama saya nanti. Mau foto selfie gaya apa aja boleh ya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia, dunia di tangan tapi di hati jangan, dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Ini kalau malam enak konsep nih, banyak bintang-bintangnya nih. Siang cuma nyalain lampu ya. Ada, ayo siapa? Mana sultan-sultan di sini katanya tadi bisik-bisik. Bang Dery, di Sungai Melayu itu banyak sultannya bang. Orang kaya semua bang. Ternyata hoax berita tuh bang. Hah? Siapa yang masih berita tadi itu? Tak betul nih. Ayo bang, buruan bismillah, ayo semangat. Fastabiqul khairat. Ibu-ibu. Kamu bukan di sini, di sana. Saya bikin lagi sini. Ayo buruan. Siapa yang ingin membangun surga, membangun istana surga bersama saya? Bismillah, ayo. Subhanallah. Ada? Orang yang memulakan kebaikan sebetulnya malu-malu pak. Dia akan mendapati pahala orang mengikutinya. Ayo, bismillah. Ayo siapa yang pertama nih? Allah. Gak apa-apa. Ada? Udah mau berdiri ya jadi. Apa gimana Pak Adi? Donasinya dikurangin, jangan 10 juta, 5 jutanya. Baik. Donasi 5 juta untuk masjid dapat lukisan. Maju ke depan. Berapa orang yang maju? Bismillah. Takbir, Allahu Akbar, bismillah. Donasi 5 juta untuk transfer, bukan ke saya loh, jangan salah paham ya. Transfer ke rekening masjid. Allahu Akbar, takbir. Langsung cash. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Oke. Ardani ya? Ya, Ardani namanya? Ya, Ardani bapaknya? Oh, anaknya aja. Oh, bapaknya lebih ganteng lagi rupanya, Masya Allah. Siapa nama bapaknya? Hah? Haji Pang? Alangkah indahnya Haji Panglikan yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia, dunia di tangan tapi di hati jangan, dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Sallu ala Nabi. Semoga Allah berkahi rezeki Pak Tamlikan, amin. Anak-anak jadi anak yang soleh-solehah semua, amin. Bisnisnya dimudahkan, dibarokahi, banyak manfaat bagi orang banyak, amin. Siapa lagi yang kedua? Ayo jangan kalah guys. Langsung cash, dari bank langsung. Masya Allah, Aziz. Dia sudah, hah? Foto sih. Amin, amin, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Yang anggota dewan itu baru kabinet. Kalau bidang baik, siapa lagi boleh yang mau ikut donasi masjid, donasi 5 juta buat Masjid Baitur Rahman Palembang, maju ke depan. Nanti kita foto bareng, nanti dikasih nomor rekening masjid ya. Ataupun rekening masjid ini berapa Pak, rekening masjid ini udah berapa tahu ya? Allah, maju.
boleh? Siapa lagi yang mau dipeluk dari Sulaiman? Tapi bapak-bapak aja ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Bang Richard. Ini teman-teman. TikTok nih, TikTok, jadi artis TikTok semuanya. Baik, ada lagi? Ibu-ibu mana nih? Biasanya ibu-ibu yang rame. Aduh, Masya Allah. Ayo bismillah, mana? Ayo angkat tangan, maju ke dekat, maju buruan. Mana? Takbir. Siapa namanya? Dinyanyikan lagu dulu. Pokoknya siapa saja. Tadi bapak belum nyanyi. Siapa namanya? Haji Suwandi. Alangkah indahnya Haji Suwandi yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia, dunia di tangan tapi di hati jangan, dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Boleh foto dulu ya, difoto dulu karena lukisannya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tolong dicatatkan Ustaz Adi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu nama siapa Bunda? Ibu Yuni. Ibu Yuni dinyanyiin nggak? Dinyanyiin nggak? Alangkah indahnya Bu Yuni yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Oh ini suamimu? Oh ganteng suaminya. Udah lama gantengnya. Berarti lagu saya nggak berlaku, ganteng sementara ya? Ini ibu, ibunya. Oh lain lagi. Udah siap, gantian bismillah. Ayo foto lagi. Ibu siapa namanya? Ibu Siti dinyanyiin nggak? Ayo. Iya nyanyiin. Alangkah indahnya Bu Siti yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia, dunia di tangan tapi di hati jangan, dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Sallu ala Nabi. Boleh kasih. Oh mau foto-foto dekat. Oh, Masya Allah. Mau foto mesra dulu sama Nabi Sulaiman. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, panjang umur Bunda. Bunda Siti panjang umur ya. Sekarang berapa umur Bu? Ada 40 umur. Oh 70 ya Allah. Baca masih mirip 40 tahun. Rayuan gombal. Tolong dicatatkan. Ada lagi nggak yang mau dibikin lagu? Ayo bismillah. Untuk dapat lukisan, dapat lagu, dapat istana di surga. Allah, banyak kali dapat fadilahnya. Ayo, dapat, bayangkan. Saya juga bukan orang Palembang Bunda. Saya orang Padang. Cuman masjid itu pernah saya samperin ketika pandemi. Saya berhenti di masjid itu. Masjid kayak gini. Cuman waktu itu masih puing-puing Pak, masih tiang-tiang. Lalu imam masjidnya bilang gini Pak Kiai, Ustaz Dery tahu nggak? Sebelum Ustaz datang ke sini, kami sudah doa sama Allah. Bahkan itikaf di masjid ini selama 3 hari. Bilang ya Allah, datangkanlah dari Sulaiman ke masjid ini. Allah hantar saya ke masjid itu tanpa mereka undang. Takbir. Hebat nggak Allah? Nah, maka saya yakin saya diminta Allah hantar untuk membantu. Sama seperti masjid ini, feeling saya akan bantu habis ini insya Allah. Ya, mana pengurus masjid nanti minta nomor telepon. Nanti kita atur caranya ya. Ada lagi? Ayo buruan. Sudah 4 ya? Hah? Cukup? Oke. Sekarang boleh berdiri semua insya Allah. Ibu-ibu boleh berdiri semua. Bapak-bapak berdiri.
mulai maju-maju ke depan, nggak apa-apa kalau mau maju ke depan, kalau mau. Kita mau bersenandung DSAS lagu terakhir. Yang paling keras teriak matinya, insya Allah paling panjang umurnya. Ya, kita tes dulu ya. Bismillah. Orang kaya, orang miskin, Mati, raja-raja, mati, rakyat biasa, mati, yang di belakang, mati, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Kenapa lebih keras mati yang ceramah? Tak betul di zaman. Ayo semuanya ya, yang hafal lagunya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, mati, orang miskin, mati, raja-raja, mati, rakyat biasa, mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW satu hadis, jadidu imanakum kaifan nujadidu imanana ya Rasulullah. Aktiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Presiden, gubernur, bupati, Pak Camat. Ada camat di sini? Mana? Semua kita camat, calon mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari, takkan dibawa. Sallu ala Nabi, Masya Allah. Mari kita berdoa. Mungkin ya kita minta doa dari Pak Kiai lah ya. Oke, masuk sama. La ilaha illallah Rasul